Salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali kita berjumpa lewat siaran Tabura Injil, di mana firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Di saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus. Dan juga lewat hikmat Tuhan yang akan memberi pengertian dan pemahaman bagi kami semua. Agar kami mengerti, memahami firman-Mu yang akan kami renungkan di saat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Samuel. Kita akan baca pada ayat 6 dan ayatnya yang ke-20. Secara keseluruhan Bapak Ibu akan membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayatnya yang ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita. Tema yang akan menuntun kita lewat pembacaan firman Tuhan yaitu perjanjian Hana kepada Allah. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita berbicara soal janji, biasanya orang bilang janji adalah utang. Dan utang itu harus dibayar. Kalimat ini sangat pantas untuk kita berikan kepada seorang perempuan, yakni Hana. Pada saat itu, Hana seorang istri dari Elkana yang tidak memiliki anak karena kandungannya ditutup oleh Allah. Ia sangat merasa tersakiti. Dengan kata lain, ia sangat gusar. Kata ini dari bahasa aslinya yakni ra'am, yang mengandung arti membuat hati bergejolak dan mengacaukan batin. Sehingga dapat dibayangkan bagaimana gelisah dan susahnya yang dirasakan oleh Hana pada saat itu. Ia harus menerima perlakuan yang tidak enak dari Penina, istri keduanya Elkana. Hana dengan hatinya yang pedih atau merasakan kesedihan yang mendalam, ia datang berdoa serta meminta kepada Tuhan Allah dan membuat sebuah janji, yaitu saat Allah memberikannya seorang anak, maka ia akan memberikan kembali anak itu untuk melayani Allah seumur hidupnya. Singkat cerita, Allah mendengar kesedihan, Allah mendengar keluh kesahnya, sehingga Allah membuka kandungannya. Dan diberikan anak yang diberi nama Samuel, yang berarti aku telah memintanya dari Tuhan. Dan benar, Hana menepati janji yang telah ia janjikan kepada Allah dengan memberikan Samuel ke bait Allah di Shilo untuk meninggalkan ia sebagai pelayan Allah di sana sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya. Persekutuan Bapak Ibu pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari pembacaan ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, bagaimana hidup tidak boleh seperti Penina yang sudah diberikan berkat,
malah mengucilkan atau mengejek orang lain yang tidak memiliki apa-apa yang dipunyainya. Sebagai seorang Kristen, karakter hidup yang sombong atau merasa diri mempunyai segalanya harus kita hilangkan. Baiklah, kita tetap saling menghargai terhadap siapa saja dengan tidak membedakan orang yang satu dengan yang lainnya. Dengan tidak membedakan latar belakang ekonomi, apapun yang dimiliki, ataupun kekurangan dan kelebihannya. Yang kedua, berharaplah dan tetap bersandar pada Allah. Hana merupakan gambaran yang mau mengajarkan kita sebagai orang Kristen. Kita harus memiliki pribadi yang mau terus mengandalkan Allah dalam hidup. Sebab tanpa campur tangan Allah tidak akan ada yang dapat terlaksana dengan baik. Saat merasa tertindas, tetap percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, Hana pun menjadi gambaran bagi kita untuk harus tahu menepati janji. Apalagi janji kita terhadap Allah. Jangan sampai kita sudah menerima apa yang kita inginkan, lalu kita lupa pada yang memberikannya. Karena dengan tindakan yang mau menepati janji, maka kita sementara menunjukkan rasa syukur karena pemberian Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Allah kiranya selalu memberkati kita sekalian, sehingga tetap berusaha untuk memiliki karakter atau gaya hidup yang senantiasa selalu ingat Allah dalam setiap hal, dalam setiap pergumulan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami 3 hal terkait dengan Hana sebagai contoh yang harus kita teladani sebagai umat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua lewat firman-Mu. Hamba yang menyampaikan, pemirsa yang mendengarkan. Tuhan, sempurnakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu di saat ini. Mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan umat Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka. Pagi hari dengan kasih dan kuasa-Mu. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang dalam beban berat Tuhan angkat pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terus berdoa menyerahkan gereja Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan-pelayanan yang dikerjakan. Sinode klasik sampai dengan jemaat-jemaat Tuhan memberkati. Bahkan para kru yang terus senantiasa menyiarkan siaran Tabura Injil lewat YouTube Klasik GKI Yapen Selatan. Tuhan memberkati, biarlah semua alat yang digunakan itu dapat menopang pekerjaan pelayanan Tuhan, memberitakan firman Tuhan, agar semua yang berada di pelosok negeri ini dapat mendengarkan dan menjadi berkat lewat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, telah kita ikuti bersama siaran Tabura Injil Klasik GKI Yapen Selatan yang disiarkan setiap hari. Dalam kita terus memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.